Selanjutnya, basis data tentang relationship. Tujuan: 1. Dapat membuat hubungan relasi antar tabel. 2. Menambahkan tabel baru pada jendela kerja relationship. 3. Mengatur hubungan antar tabel, menyaring data pada tabel. Langkah-langkah dan percobaan. Pengaturan relationship: terdapat jenis database sesuai dengan kapasitas dan penggunaan. Database dengan kapasitas kecil cukup menggunakan sebuah tabel saja. Database yang demikian lazim tersebut dengan flat file database. Jenis database demikian berupa aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel yang dipandang sebagai suatu flat file database. Sedangkan untuk suatu sistem database Sedangkan untuk suatu sistem database relasional ngerenger kena aku nangis lah. Kurang 5.000 ngerenger hilang 5.000. Ada lancong sih mau tuh kedeke. Ya merolah. Ya di kok ya. Sedangkan suatu sistem database relasional, pengorganisasian data akan melibatkan lebih dari satu tabel sehingga diperlukan suatu relationship. Dalam pembuatan suatu relasi atau yang disebut dengan relationship antar tabel, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu aturan yang dikenal dengan referential integer. Setelah membuat sebuah hubungan, kita wajib menentukan aturan yang dikenakan padanya. Aturan dasar yang telah baku adalah field yang dihubungkan dari tabel utama haruslah bersesuaian berupa sebuah primary key dan foreign key. 2. Kedua field yang saling terhubung harus memiliki jenis data yang sama. Jenis-jenis relationship. Seperti yang pernah dibahas pada teori database, terdapat 3 jenis relationship, yaitu yang pertama one-to-one. Setiap record dalam tabel pegawai. Yang pertama one-to-one. Setiap record dalam tabel pegawai hanya dapat memiliki satu record yang bersesuaian dalam tabel departemen, dan sebaliknya. Jenis relasi ini tidak umum karena sebenarnya tabel pegawai dan tabel departemen dapat digabungkan, seperti contoh yang di bawah. Yang kedua ada one to many. Jenis relasi yang paling umum digunakan, sebuah record dalam tabel departemen dapat memiliki banyak record yang bersesuaian dalam tabel pegawai. Tetapi sebuah record dalam tabel pegawai hanya memiliki sebuah record yang bersesuaian dalam tabel departemen, seperti contoh yang di bawah. Yang ketiga ada many to many. Sebuah record dalam tabel pegawai dapat memiliki banyak record yang bersesuaian dalam tabel project. Sebaliknya juga sama. Jenis relasi ini hanya dimungkinkan jika mendefinisikan tabel baru sebagai perantara. Tabel baru sebagai perantara, seperti contoh yang di bawah ini. Selanjutnya, membuka dan menentukan tabel pada jendela relationship. Untuk membuka dan menentukan tabel yang akan direlasikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bukalah database Anda, seperti contoh tersebut. Yang selanjutnya, buka relationship pada menu tool relationship atau melalui klik ikon, seperti contoh di bawah ini. Maka yang ketiga, hasilnya adalah tampilan window relationship dengan ditampilkan terlebih dahulu dialog window show table. Yang keempat, tentukan tabel yang akan Anda relasikan dengan diakhiri menekan tombol ADD. Anda dapat sekaligus memilih beberapa tabel. beberapa tabel dengan menentukan tombol kontrol, dan hasilnya seperti gambar di bawah ini.
Selanjutnya, membuat hubungan antar tabel. Untuk membuat hubungan antar tabel yang akan direlasikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, bukalah jendela relationship Anda, lalu geser drag antara nama field sebagai primary key penghubung ke posisi nama field tabel lain sebagai foreign key, seperti contoh di bawah. Lalu muncul dialog edit relationship dan klik create untuk membentuk relasi, seperti gambar di bawah. Dan terbentuklah yang ketiga, terbentuklah relasi antar tabel. Yang keempat, berikan relasi pada semua tabel yang bersesuaian. Selanjutnya, menambahkan tabel atau queries. Untuk menambahkan tabel lain ataupun query pada relationship dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pada window relationship pilihlah perintah show table dari menu relationship atau melalui ikon. 2. Kemudian akan muncul dialog show table. Dari dialog tersebut, pilihlah pada tabel, queries, ataukah keduanya both. Yang ketiga, tentukan table yang akan ditambahkan dan klik add, close. Yang kemudian muncul window relationship. Selanjutnya, penghapusan tabel pada relationship. Tabel pada relationship. Dengan Microsoft Access, kita bisa menampilkan atau menyembunyikan tabel query pada window relationship. Untuk menyembunyikan tabel atau query, caranya adalah 1. Aktifkan window relationship. 2. Dari tampilan tersebut, klik tabel yang ingin dihapus. Dari menu relationship, pilihlah perintah hit table. Hasilnya akan terlihat bahwa tabel yang terpilih akan hilang. Selanjutnya, pengeditan relationship. Kita juga masih bisa mengedit relasi yang ada, misalnya mengganti jenis relasi dari one to many menjadi many to many. Caranya adalah, yang pertama, pilih perintah edit relationship dari menu relationship, atau klik kanan pada garis relationship yang akan diedit. Yang kedua, pada dialog tersebut aturlah opsi relationship, lalu pilih tombol OK. Selanjutnya, penghapusan relationship. Untuk melakukan penghapusan suatu relasi harap diperhatikan baik-baik. Apakah relasi yang akan dihapus memiliki efek dari relasi tabel lainnya? Karena setiap pembuatan relasi dari tabel pasti melalui proses analisa perancangan IR system. Namun jika memang harus dihapus, caranya yang pertama klik kanan pada garis relationship yang akan dihapus. Kedua, kemudian akan muncul shortcut menu. Selanjutnya klik delete relationship dari menu shortcut yang tampil, kemudian akan muncul window peringatan. Yang keempat, pikirkanlah sekali lagi apakah memang Anda ingin menghapusnya. Jika memang yakin, tekanlah tombol yes, maka relasi akan dihapus. Selanjutnya, mengatur hubungan antar tabel. Pada saat membangun relasi antar tabel, Anda dapat melakukan beberapa setting yang diperlukan seperti pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, tampilkan window relationship dan klik 2 kali setelah satu relasinya sehingga muncul jendela window edit relationship. Yang kedua, pada kontak dialog di atas Anda dapat mengubah field penghubung yang sekarang sedang digunakan sebagai penghubung yang sekarang sedang digunakan dengan field penghubung yang lain. Selanjutnya ada mengatur hubungan antar tabel. Pada saat membangun relasi antar tabel, Anda dapat melakukan beberapa setting yang ditentukan seperti pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, tampilkan window relationship dan klik 2 kali pada salah satu relasinya sehingga muncul jendela window. Window ini yang dimaksud adalah edit relationship.
Yang kedua, pada kotak dialog di atas, Anda dapat mengubah field yang menghubungkan, yang sekarang sedang digunakan dengan field penghubung yang lain. Bila perlu, diberi tanda klik Enforce Referential Integrity, di mana jika Anda menghendaki agar diberlakukannya aturan referential integrity pada relasi yang Anda modifikasi. Yang keempat, pada saat referential integrity diaktifkan, terdapat pilihan cek lain. Ada dua pilihan, yaitu cascade update relate field, dan yang kedua cascade delete default. Yang kelima, Anda juga dapat mengubah join tipe dengan mengklik join type. Yang keenam, dari database tersebut misalnya kita ingin membentuk relasi antar field not trans pada tabel transaksi dengan tabel trans, klik field not trans, kemudian drag pointer ke arah field alamat. Kemudian akan ambil dialog seperti dialog pembentuk relasi. Yang ketujuh, dialog tersebut menyediakan penentuan karakteristik relasi yang baru kita pasangkan tersebut. Lalu kita klik tombol join type. Yang kedelapan, dialog tersebut menanyakan jenis hubungan yang akan dipakai, yaitu ada pilihan pertama yang berarti hubungan one to one, yang kedua many to one, yang ketiga many to one, tetap many to one. Di sini ada satu soal untuk lebih sebagai latihan lah atas tentang penjelasan relationship.